Di sini kami akan membahas bagaimana cara setting time attendance management, di mana time attendance management ini masih berfungsi untuk beberapa mesin seperti Solution atau ZK versi-versi yang lamanya masih bisa support di attendance management. Adapun cara settingnya tinggal kita buka aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan awalnya seperti ini. Untuk pengaturannya, sebelum saya atur, ini akan saya reset terlebih dahulu. Menurut saya itu sudah di nih, saya buat dulu di administratornya. Kita hak aksesnya kita ubah, inisialisasinya saya checklist. Oke, saya close. Dari sini akan muncul nih. Kita close dulu. Saya inisialisasi aplikasi dulu. Berarti sekarang sudah benar-benar baru. Untuk cara konfigurasinya, kita mulai. Untuk mempermudah ingatan kita, semua pengaturan ada di pengaturan sebelum kita menggunakan software ini. Pertama, departemen itu untuk memberikan nama PT atau bagian-bagian yang ada di perusahaan tersebut. Misalkan di sini saya buat CCTV online 24. Oke, benar tepat. Ini sudah selesai. Kita tambahkan satu departemen, misalkan operasional atau sales. Saya buat angka besar aja. Sales akan membuat sub di CCTV online 24. Di sales kita ingin membuat sub lagi, tinggal kita klik salesnya, lalu kita klik tambah sales 1, akan membuat sub di sales. Kita klik lagi tambah sales 2, dan begitu seterusnya. Kita CCTV 24, maka dia akan sejajar dengan sales. Seperti itu, dia akan sejajar nih. Sampai tahap ini selesai. Untuk karyawan, jangan pilih karyawan di sini, karena itu untuk mempermudah ingatan kita. Pilih di menu pengaturan lagi karyawan. Oke, pilih karyawan. Nah, di sini kita mau tambahkan karyawan di mana, bebas, mau di sales, mau di operasional, atau sales 1 atau sales 2. Contoh saya akan membuat di operasional. Klik tambah. Ini akan muncul default ID 1, dan ketika kita tambah lagi akan 2, 3 dan seterusnya, atau continuous number. Ini pun bisa kita rubah dengan nick atau ID karyawan. Contoh 2111 dengan nama Jaja. Tambah lagi Didin. Tambah lagi Faki. Dan seterusnya. Selesai, kita simpan. Kita mau tambah lagi di sales, tinggal kita klik sales, tambah. Tinggal ganti nick dengan sesuai karyawan 3112 misalkan. Tinggal kasih nama Gigi apa Didi. Kita simpan. Kesini selesai, close. Kita cek karyawan, maka dia sudah ada di operasional Jaja dan salah satu Didi. Yang lainnya belum ada karena kita belum tambahkan. Oke, close. Tahap 2 sudah kita lakukan. Selanjutnya kita administrator. Nah, untuk pemahaman saja, administrator ini tidak ada hubungannya dengan si mesin,
hanya memberlakukan ketika ingin login pada aplikasi ini. Contoh saya buat administrator 1, kita klik administrator aja, boleh diabaikan yang lainnya, tinggal kita klik administrator. Ini tinggal kita pilih siapa yang akan menjadi admin si software ini. Misalkan nomor 1 saya pilih Jaja. Oke, ini bisa lebih dari 1 ya, atau 2 atau 3 boleh, terserah bebas. Nah di sini hak aksesnya yang diizinkan, pilih aja centang semua kalau memang full akses. Cuma saran saya yang ini inisialisasi aplikasinya di uncheck agar nanti tidak ada kesalahan pengklikan atau salah klik, nanti akan terreset semua. Kita klik OK. Sampai sini selesai. Jadi ID sebelum di sini ada berubah password, maksudnya sedangkan kita belum memberikan password ya. Nah ini nomor ID ini adalah password default bawaannya, akan menjadi password. Nomor ID itu akan menjadi password, nama itu akan menjadi username. Kita rubah. Di sini namanya, password lamanya 21111. Password barunya kita rubah 12345 misal ya. Oke. Ini kita close, selesai. Ini kita close. Sekarang kita buka lagi, dia akan meminta password, username sama password. Nah, klik aja. Namanya Jaja. Tadi 12345. Login. Nah, tahap 3 ini sudah kita lakukan. Selanjutnya hanya untuk pengaturan waktu. Di sini ada 3 langkah lagi. Nah, langkah ini pengaturan jam kerja, diperuntukkan untuk membuat jam kerja yang diberlakukan di perusahaan tersebut. Misalkan di hari Sabtu beda, maka kita harus buat. Atau di hari apa beda, maka kita harus input. Misalkan tambah 1, di sini saya buat normal. Di sini jam masuknya misalkan saya buat jam 08.00 sampai dengan jam 17.00. Ini jam yang diberlakukan di perusahaan. Ini adalah toleransi telat. Mau dikasih berapa menit, misalkan 5 menit, maka dia akan dikatakan telat setelah 5 menit. Dalam artian jam 8 lewat 6 menit baru bisa dikatakan telat. Ini saya buat 0. Di sini range masuk. Di sini kita lihat ada jam mulai scan masuk, ada jam akhir scan masuk. Dimana di sini adalah range berapa kali pun si karyawan absen dari jam range yang kita buat itu akan selalu dikatakan waktu masuk. Contoh di sini saya buat dari jam 6.00 sampai dengan 11.30 atau 12.00. Nah ini maksudnya adalah si karyawan akan dikatakan scan masuk berapa kali pun absen, mau 5 kali, mau 6 kali, mau 10 kali akan selalu dikatakan waktu masuk di range ini. Tapi yang diambil adalah yang pertama. Selanjutnya di sini ada scan pulang, jam mulai scan pulang sama jam akhir scan pulang, kebalikan daripada ini. Saya buat jam 12.01 sampai dengan jam 23.59. Nah, kenapa saya buat jam 12.01? Ini agar tidak ada check-in atau transaksi yang terlewatkan. Karena di luar ini nanti tidak akan ada reportnya. Oke, saya buat jam 12.01. Nah, berarti dari jam 12.01 sampai jam 23.59 itu berapa kali pun si karyawan absen akan selalu dikatakan waktu pulang. Tapi di sini kebalikannya, yang diambil adalah yang paling terakhir. Di sini simpan. Nah, kita buat tambah lagi. Misalkan shift 1 atau hari Sabtunya beda deh, jangan buat shift. Meskipun Anda bisa membuat shift di sini sampai 3 shift ya. Sini saya buat Sabtu. Sekarang hari Sabtunya berbeda. 09.00 sampai dengan jam 14.00. Durasi 5 menit, di sini kosong. Sini 06.00 sampai dengan jam 10.00. 10.01 sampai dengan 23.59.
Jadi ya, di sini batasan waktu masuk, di sini batasan waktu pulang. Ini akan diambil yang paling pertama dan ini akan diambil yang paling terakhir. Kita simpan. Selesai, kita close. Lanjutnya, jam yang tadi kita buat, kita mau taruh di hari apa? Itu ada di pengaturan shift. Nah, di sini kita buat aja tambah 1, misalkan di sini kita buat normal. Tinggal kita tambah waktu, jam yang tadi kita buat akan muncul. Nah, di sini. Nah, kita taruh aja, kita pilih normal, misalkan kita mau taruh jam ini sampai hari Jumat saja, berarti Sabtu dan Minggu kita uncheck. Oke. Oke, kita tambah jam lagi karena hari Sabtunya berbeda. Kita pilih hari Sabtu. Di sininya batalkan semua pilihan, khusus hari Sabtu saja. Oke. Sudah berbeda ya. Atau kita mau tambahkan siapa saja yang masuk. Jika masuk dari Minggu akan dikatakan lembur, dihitung lembur. Oke ya, sini ini selesai sampai tahap sini untuk pemberian harinya. Nah, lanjut langkah terakhirnya adalah pemberian jadwal karyawan. Di sini haknya wajib, jadi setiap karyawan harus diberikan jadwal. Kalau tidak diberikan jadwal ini, transaksi karyawan tidak akan terhitung meskipun transaksinya ada. Ini kita pilih aja kalau jamnya semuanya sama. Ini tinggal kita pilih bebas, motor sini atau motor sini boleh ya. Sini kita taruh tambah. Nah, ini sudah muncul dengan settingan yang tadi kita buat. Ini usahakan dari tahun sebelumnya. Nah, karena pada saat kita memberikan jadwal pada karyawan itu jatuh pada hari ini, bulan ini, tahun ini. Habisnya besok kita harus sudah memberikan lagi, besok memberikan lagi. Nah, solusinya adalah ini kasih aja 2021 sampai dengan 2070, boleh dilamain waktunya range-nya. Oke. Kita klik oke. Sampai sini selesai. Selanjutnya kita tinggal download presensi ya, atau tarik data, nanti lalu laporan, nanti akan terhitung. Di sini tinggal kalkulasi, tentukan tanggalnya, tinggal kita kalkulasi. Di sini kenapa belum muncul, karena di sini belum ada transaksi yang masuk. Contoh saya buat transaksi ya di ID 1 karyawan titipan 24, 2 dan 7. ID 2 tambah lagi sama 7 kalau nggak salah yang saya punya datanya ya. 7 saya simpan. Misalkan sekarang saya coba upload melalui flash disk. Oke, import data transaksi, saya pilih yang ini aja, import dari USB. Ini ada di tanggal 8, cuma hanya di jam 6 ya, sampai jam 16 sama jam 17. Kita lihat harusnya ini masuk di range waktu pulang, karena sudah di range pulang. Klik laporan 18, ini pilih semuanya boleh, atau pilih tadi yang saya bilang ada datanya. Saya hanya punya data di 2 dan 1 nih ya, tinggal kita kalkulasi. Invalid cek masuk 08. Ini kenapa belum muncul, karena jam orang 2 tadi belum kita berikan jadwal. Tadi makanya saya katakan adalah wajib memberikan jam kerja pada si karyawan ini. Kita lihat semua tempat. Nah, 2 orang ini belum, yang lainnya sudah ya. Tinggal kita pilih aja, atau untuk mempermudahkan tinggal kita klik aja ini, kita sama. Belum ada, kita klik dulu yang sudah ada. Nih belum ada ya, ini saya buat lagi, kan sudah ada, tinggal kita klik semuanya untuk kita samakan. Belum ada,
pilih satu tadi. Berarti gini aja deh. Intinya sih ini harus diberikan jadwal. Saya satu ya. Pilih aja pakai kontrol dua orang ini. Terus pengaturan jadwal. Nih, tinggal kita tambah ini. Ini udah ada. Ini udah ada. Ini kasih 20 70 boleh. Ini 20 21. Nah, itu oke. Nah, ini sudah kita berikan, lalu kita coba laporan kembali. Jojo, Nina dan Jojo. Kita kalkulasi. Nah, muncul dan ada di scan pulang. Bukan di scan masuk, karena tadi data yang masuk adalah di jam pulang. Nah, sekarang tinggal kita buat laporan via Excel, tinggal ekspor data. Export data ini uncheck aja yang nggak dibutuhkan. Yang nggak dibutuhkan di uncheck ya, silakan di uncheck. Oke. Nah, tinggal tentukan di mana kita mau nyimpan, tinggal kasih nama. Saya buat tes 1 deh. Oke. Sampai sini selesai. Dan itu ada nada foldernya. Contohnya tes 1 tadi saya buat ya. Ini dia. Akan seperti ini laporannya. Ya. Oke, meskipun dia punya defaultnya, tinggal laporan kalkulasi. Nah, di sini bisa Anda pilih laporan mau seperti apa. Yang biasa dipakai adalah data transaksi karyawan atau detail harian karyawan. Akan seperti ini, lebih simple. Tapi ini per page per person. Itu loh, beda kalau yang tadi kita ekspor. Itu akan semuanya muncul di satu Excel. Tinggal berapa page-nya tergantung ukuran di print out-nya nanti. Oke, sampai sini selesai. Terima kasih. Jangan lupa subscribe video kami. Terus dukung kami dalam membuat video tutorial terbaru agar memudahkan kalian semua. Terima kasih. Bye bye.